Baik, kita akan mulai pertemuan hari ini dengan melanjutkan materi tentang KIE dan konseling pada asuhan remaja. Baik, ini lanjutan ya Ibu-Ibu. Jadi ada korelasi atau keterkaitan dengan penjelasan yang saya sudah sampaikan pada minggu lalu. Jadi di sini kita akan bahas lagi terkait lebih detail terkait KIE dan konseling. Nah, di sini saya akan mereview lagi terkait kemarin kan masih secara umum ya, saya membahas terkait pelayanan kesehatan yang ramah remaja atau adolescents friendly gitu ya. Youth friendly service. Okay. Nah, di sini pengaplikasiannya dari pelayanan kesehatan tersebut adalah dengan penerapan PKPR namanya. PKPR ini adalah pelayanan kesehatan peduli remaja. Nah, di sini yang mengaplikasikan adalah Puskesmas dan ini merupakan program nasional ya. Tapi memang belum semuanya, belum sepenuhnya setiap puskesmas menerapkan. Nah, nanti ini saya juga pengen sharing dari ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang pemegang program kesehatan remaja ataupun yang lainnya terkait dengan penerapan bagaimana penerapan pelayanan kesehatan yang peduli remaja di tempat kerja ibu-ibu sekalian. Baik, jadi sekilas ya, karena ini concern kita atau fokus kita adalah membahas terkait KIE dan konseling ya pada asuhan remaja. Jadi sekilas saja untuk dipahami bersama bahwa ada namanya PKPR, jadi pelayanan kesehatan peduli remaja. Jadi mungkin nanti kalau misalnya nih ibu-ibu sudah mendapatkan materinya gitu ya, kita bisa sharing bersama. Jadi PKPR ya seperti yang kemarin saya jelaskan, jadi ada 3 gitu. Ada pelayanannya, ada KIE, konseling dan juga pelayanan medis. Dan di sini kita menyebutnya dengan one stop service ya. Jadi namanya poli remaja gitu biasanya atau poli PKPR mungkin pengaplikasiannya di puskesmas. Jadi di dalamnya ada pemberian informasi edukasi, ada pelayanan klinis medis, konseling ya. Dan juga di dalamnya juga ada pendidikan keterampilan hidup sehat. Nah, ini kemarin kita belum bahas ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian partisipasi remaja ya dalam melakukan pembinaan konselor remaja dan juga pelayanan rujukan medis sosial hukum. Nah, ini PKPR. Jadi layanannya ada 6 pelayanan di sini ya. Nah, di dalam PKPR nah, ini ada pemberian informasi dan edukasi yang terkait gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana remaja ya, siapa remaja, kemudian kebutuhannya apa, dan di sini programnya diramu ya sedemikian rupa dengan adanya kasus-kasus atau permasalahan yang sering terjadi pada remaja, informasi dan edukasi yang biasanya diberikan adalah terkait dengan bagaimana remaja mampu atau memiliki keterampilan dalam psikososial. Nah, di sini namanya PKHS ya. Jadi pemberian keterampilan hidup sehat begitu, kemudian pola makan gizi seimbang, aktivitas fisik, pengenalan terkait pubertas, aktivitas seksual, kestabilan emosional, penggunaan alkohol, tembakau, dan zat lainnya, cedera yang tidak sengaja, kekerasan dan penganiayaan, pencegahan kehamilan dan kontrasepsi, serta HIV/AIDS. Jadi ini adalah materi dalam pemberian informasi dan edukasi yang diberikan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dialami oleh klien. Nah, ini pegangannya Ibu-ibu sekalian ya. Ini biasanya kalau untuk pelaksana di tahap FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas. Nah, ini yang menjadi acuan gitu ya. Kalau untuk KIE kita menggunakan buku KIE ya. Ada buku KIE, kemudian ada juga alatnya, alat peraga ya.
dikembangkan juga ada lembar balik nih terkait remaja, kesehatan remaja. Dan ini semua bisa diakses ya Ibu, nanti saya berikan link aksesnya. Kemudian ini yang paling penting ini MTPKR namanya. Jadi ada namanya manajemen terpadu pelayanan kesehatan remaja, dan di sini kalau ibu-ibu sudah familiar ya terkait MTBS gitu ya. Nah, di sini kalau untuk manajemen terpadu untuk remaja kita menggunakan MTPKR. Ya, jadi alurnya begitu, bagaimana caranya, mulai dari awal, cara mendeteksi, kemudian mengkaji, ya, mengklasifikasikan atau mengkategorikan, kita menggunakan MTPKR. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke kemarin kita membahas ya konseling secara umum gitu. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi terkait dengan konseling kesehatan remaja ya. Kalau konseling kesehatan remaja itu berarti adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor ya. Di sini kalau kita sebagai bidan kita bisa menjadi konselornya ataupun teman sebayanya bisa gitu ya menjadi konselor kepada seorang klien remaja atau kelompok remaja yang membutuhkan teman bicara. Oke, teman bicara, teman curhat untuk mengenali dan memecahkan masalahnya. Nah, di sini kalau kita melihat ya berarti komponennya adalah klien remaja ya. Jadi remajanya itu sendiri sebagai klien, kemudian konselor kita sebagai konselornya dan juga suasana. Kalau suasana konseling, jadi suasana konseling bagaimana? Jadi kita harus memperhatikan suasana konseling seperti apa? Seperti menjaga privasi begitu ya. Kemudian terbangun kepercayaan ya, karena remaja itu kalau dari sisi kematangan dalam berpikir, mengambil keputusan, dia itu masih belum bisa, gitu ya, karena masih remaja. Biasanya keputusan terkait pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dia biasanya di usia-usia 20 tahun sudah bisa gitu secara mandiri. Tapi di remaja ini butuh kita bantu, gitu ya. Nah, ini adalah konseling kesehatan remaja. Nah, gimana caranya? Ya, kalau kita kemarin ya belum membahas secara jauh, jadi caranya gimana? Caranya ya pertama kita harus membangun hubungan yang saling percaya dulu, gitu ya. Jadi kita pahami remaja dan remaja itu trust dengan kita. Kemudian gunakan komunikasi terapeutik, ya. Kemudian di dalam prosesnya kita hadir dalam percakapan. Maksudnya gimana Bu? Hadir dalam percakapan. Jadi pada saat misalnya konseling ya namanya, misalnya kita sebagai tenaga kesehatan gitu, biasanya mengalami ya beban kerja yang banyak gitu ya, ada rasa lelah begitu. Jadi kayak kita tidak hadir gitu. Kita secara fisik ada, tetapi kayak pikirannya mungkin kemana, ke pekerjaan yang lain, gitu. Pikirannya ada di rumah, seperti itu. Jadi tidak hadir dalam percakapan. Nah, itu juga akan kerasa vibe-nya. Kayak kita misalnya ada teman bicara, tapi dia kayak lagi nggak ada di situ, gitu ya, atau lagi ngeblend, itu kita harus menghindari sebagai konselor seperti itu. Jadi kita harus benar-benar tune in, berada di proses konseling tersebut ya, dan hadir mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh klien. Dan juga di sini harus ada empati ya. Jadi empati itu. Oke, bukan terus kemudian kita larut atau simpati yang akhirnya masuk dan itu justru akan mengacaukan proses konseling tersebut. Nah, di dalam konseling ini ya yang terpenting dalam kita mengirim misalnya nih remaja dia curhat tentang pengalamannya. Misalnya dia ada permasalahan di keluarganya broken home misalnya. Kemudian dia curhat terkait permasalahannya, apa yang harus dia lakukan, dia merasa tidak ada rasa kasih sayang gitu ya. Dan itu akhirnya mempengaruhi tidak hanya dari kesehatan jiwanya, misalnya dia terus akhirnya malas makan, nafsu makannya berkurang. Oke, akhirnya berpengaruh dia terhadap
kesehatan secara umum, jadinya kurang gizi, dan lain sebagainya. Nah, kita pada saat proses konseling, kita harus akhiri dengan klien merasa aman. Ya, maksudnya merasa aman, jadi proses konselingnya selesai, dia merasa paling tidak beban ya dari masalah itu sudah terurai, ya terurai gitu. Oke, dan itu memang proses misalnya konseling tidak bisa juga misalnya satu kali selesai gitu ya. Biasanya membutuhkan beberapa kali proses begitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jadi akhir konseling dalam kliennya merasa aman. Oke, nah ini prosesnya. Jadi ini kemarin sudah juga saya bahas ya sekilas. Ada getter atau 17 salam, tanyakan, ungkapkan, bantu, jelaskan, dan undang. Gitu. Jadi ini cara-caranya. Kita juga harus mencairkan suasana karena remaja itu kan dia kalau nggak ditanya biasanya dia nggak akan jawab gitu ya. Kemudian pada saat misalnya kita menanyakan misalnya, Bu, gimana caranya kayak menanyakan hal yang sensitif. Misalnya adalah terkait dengan apakah dia pernah berhubungan seksual atau berhubungan seksual pranikah atau belum. Nah, kita nggak bisa juga misalnya serta-merta langsung, Dek, kamu pernah hubungan seksual nggak sama pacarmu? Nah, kita nggak bisa, nggak boleh nanyanya langsung seperti itu, gitu ya. Tetapi jadi pertanyaannya itu bukan pertanyaan tertutup, gitu ya. Memang kalau kita melihat dari formnya, ya memang seperti itu. Tapi teknik sebagai konselornya kita nggak bisa langsung seperti itu. Tapi pertanyaannya terbuka. Misalnya kita tanyain, misalnya seperti ini. Yang kita hadapi adalah kliennya remaja perempuan, ya misalnya dia cantik nih remajanya. Dek, kamu cantik deh. Misalnya seperti itu. Misalnya ada yang ini nggak, ada yang deketin nggak, atau mungkin udah punya pacar belum, misalnya. Gitu. Nanti dia akan cerita bagaimana terkait dengan relationship-nya seperti itu. Jadi kita bangun dulu deh hubungan gitu ya, hubungan supaya nyaman, supaya cair gitu hubungannya gitu ya, dengan pertanyaan terbuka atau tidak dengan pertanyaan yang menghakimi gitu. Oke. Kemudian, ini adalah prinsip-prinsipnya ya. Jadi kita nggak boleh misalnya ada permasalahan yang terkait dengan remaja misalnya, ya kita misalnya mengumbar privacy gitu ya terkait dengan permasalahannya, tidak boleh gitu. Jadi kerahasiaan dari proses konseling itu harus dijaga, gitu ya. Oke, nah dari selain dengan rahasia ya keterbukaan itu ya, keterbukaan, kemudian kerjasama. Jadi kerjasama ini adalah proses interaksi antara konselor dan konseli atau klien remaja kita gitu ya dalam mencari jalan keluar dan memecahkan masalah. Oke. Dan ini juga sukarela gitu ya. Oke. Nah, untuk menjadi konselor ini adalah syarat-syaratnya. Ya, jadi yang pertama adalah menerima klien apa adanya. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh misalnya terkait apapun, siapapun, misalnya klien yang datang untuk yang dia membutuhkan pertolongan, gitu ya. Butuhnya dia adalah misalnya konseling terkait permasalahannya, ya kita menerima klien apa adanya. Gitu ya. Misalnya remaja yang dia mau konsultasi terkait dia takut hamil karena dia pernah berhubungan seksual misalnya dengan pacarnya. Nah, kita nggak boleh langsung menghakimi dia begitu, ya, tidak boleh. Tapi kita menerima klien apa adanya, kemudian bersifat optimis, oke, mampu simpan rahasia, kemudian sensitif dalam menilai. Jadi kita harus peka dalam permasalahan yang ada, permasalahan kliennya seperti apa. Oke, kemudian mampu memberi informasi. Oleh karena itu, konselor itu juga perlu
memahami teknik-teknik konseling dan juga perlu mendapatkan pelatihan gitu. Kemudian mampu memberi informasi, lalu fleksibel gitu ya, nggak boleh kaku ya, harus luas gitu, karena yang kita hadapi adalah karakteristiknya remaja macam-macam ya. Kalau secara individu itu juga unik ya, macam-macam juga. Kemudian dapat menghargai orang lain pastinya, terbuka dan jujur, bersikap tidak menilai. Tidak boleh kita menilai atau menjudge siapapun yang datang, yang mau melakukan konseling. Percaya diri, jadi kita juga harus percaya diri terhadap kemampuan kita. Punya rasa humor, iya, karena nggak boleh juga misalnya kita kan terlalu tegang gitu ya Ibu dalam proses konseling. Kemudian pendengar yang baik, ya, gitu, karena proses konseling itu kita mendengar aktif ya, kita mendengarkan dulu ya, jadi kita dua arah komunikasinya, dua arah, kita dengarkan dulu baru kita nilai ya permasalahannya seperti apa. Kemudian terampil dalam membantu dan juga dapat berempati. Jadi ini adalah syarat-syarat menjadi konselor. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini adalah konseling yang biasa diberikan pada pelayanan kesehatan yang peduli remaja. Oke. Nah, di sini ada namanya istilahnya HEADS, HEEADS. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar istilah ini, Ibu. Sebelumnya mungkin terkait misalnya bagaimana screening dengan metode HEADS dalam pelayanan kesehatan remaja. Mungkin ada yang bisa sharing, apakah sudah pernah terpapar atau sudah pernah mendapatkan terkait anamnesis terkait metode HEADS. Silakan. Silakan Bu, bisa sharing apakah sudah pernah. Ini Bu Christine mendengarkan sambil ngantuk. Ya, silakan Bu. Apakah sudah ada yang pernah mendengarkan terkait metode HEADS, HEEADS? Silakan. Bisa direspon pertanyaan saya? Baru dengar, Ibu. Baru, Ibu? Oke. Baru ya? Berarti Ya, belum ya. Oke, baik. Oke, jadi nanti sebenarnya concern kita ya di sini adalah KIE dan konseling. Nanti kita bahas sedikit gitu. Untuk lebih jauhnya nanti ibu-ibu bisa mempelajari di MTPKR gitu ya. Nah, apakah itu HEADS ya? Jadi sebelumnya jadi remaja, sebelum dia mendapatkan KIE atau konseling, jadi kita tanyakan dulu Ibu. Jadi di awal misalnya ada klien remaja yang datang ke puskesmas ya. Kalau puskesmas ini memiliki poli PKPR, itu biasanya ditanyakan terkait ini. Jadi screeningnya kita menggunakan metodenya anamnesis HEADS. Oke, jadi yang ditanyakan apa? Jadi ada 8 yang ditanyakan. Ada H yang pertama HEADS. H yang pertama adalah home, ya, jadi rumah, terkait dengan permasalahan rumah, permasalahan di keluarganya gitu ya. Apakah dia memiliki permasalahan keluarga? Kemudian education terkait pendidikan, lalu eating, kita mengkaji terkait dengan pola makan, lalu activity terkait aktivitas sehari-hari, drugs terkait obat, apakah dia pernah ngedrugs ya, menggunakan narkoba, suntik, pil, ataupun yang ringan adalah merokok,
begitu, ada ketergantungan terhadap zat adiktif. Lalu sexuality, terkait seksualitas, gitu ya, safety, keamanan, keselamatan, dan suicide. Suicide ini bunuh diri. Jadi apakah dia memiliki hasrat atau keinginan untuk melakukan bunuh diri. Nah, ini yang perlu kita kaji. Terkait suicide ini terkait dengan juga kesehatan jiwa. Gitu. Nah, oke, ini yang diharapkan ya dari PKPR gitu. Jadi harapannya juga selain konselor, selain tenaga kesehatan, ya di sini bisa dokter, bidan, perawat yang mendapatkan pelatihan PKPR di puskesmas itu, harapannya juga bisa memfasilitasi adanya konselor sebaya atau kader kesehatan remaja yang ada di sekolah-sekolah gitu. Harapannya seperti itu sehingga remaja selain dia memiliki pengetahuan untuk dirinya sendiri, dia bisa berbagi dan menjadi tempat curhat dari teman-temannya. Itu begitu. Oke, kita menginjak ke sini, ini ya. Jadi kaitannya, jadi dalam PKPR itu kan ada KIE, ada konseling, ya. Nah, di sini di dalam MTPKR itu pelayanannya kurang lebih manajemennya sama dengan MTBS ya. Jadi alurnya jadi nanti ada penilaian awal ya, penilaian awal remaja dengan pendekatan HEADS. Kemudian di sini ada algoritmanya ibu-ibu gitu ya. Jadi disesuaikan misalnya remaja dengan keluhan apa misalnya. Apakah dia dengan keluhan misalnya keputihan, nanti pendekatannya kita nggak hanya menanyakan tentang keputihannya gitu ya, tetapi kita mengkaji secara komprehensif dari kesehatan remaja tersebut gitu. Nah, nanti algoritmanya menyesuaikan ya sesuai dengan warna, nanti ada cara pembacaannya. Nah, itu nanti ibu-ibu bisa belajar lebih lanjut di MTPKR gitu ya. Nanti akan saya saya berikan linknya karena MTPKR yang soft file-nya ini cukup besar ya, file ini filenya, jadi nanti bisa diunduh di Google Drive. Oke, nah di sini yang poinnya ya sesuai dengan kajian kita hari ini adalah ada KIE nih di halaman 155. Nah, yang isinya nanti mengikuti dari alurnya pelayanan ya sesuai dengan MTPKR, kita menggunakan ini ya, tergantung nanti permasalahan kesehatan dari klien yang datang untuk periksa atau mungkin untuk konseling atau dia mau curhat, tergantung permasalahannya apa nanti kita sesuaikan ya. Secara lebih lengkap nanti KIE-nya terkait muatan materinya apa. Nah, ini ada di MTPKR, misalnya seperti PKHS. Jadi keterampilan psikososial ini dia bagaimana cara dia memahami dirinya dan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian pola makan gizi seimbang. Nah, ini juga perlu dipahami oleh remaja. Adanya aktivitas fisik, pubertas, aktivitas seksual, kestabilan emosi, ya. Oke, kekerasan, penganiayaan, pencegahan kehamilan, HIV, dan imunisasi. Nah, ini semua ada di KIE di MTPKR. Oke, jadi itu. Nanti ibu-ibu bisa langsung bisa melihat ya MTPKR nanti di poin halaman 155 di bidang KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Oke. Nah, ini poin-poinnya ya. Jadi di MTPKR nanti ada seperti ini. Jadi bentuknya algoritma. Jadi kayak bagan. Contohnya ini. Contohnya terkait dengan masalah gizi pada remaja. Jadi pada saat pengkajiannya ya kita melihat nih remajanya, ya kita cek, kita anamnesis dulu gitu. Misalnya usianya berapa. Kemudian biasanya yang kita lakukan adalah pemeriksaan fisik ya terkait misalnya
pemeriksaan berat badan, tinggi badan, ukur lila, lalu pemeriksaan TTV, begitu. Ya. Kemudian anamnesis lebih lanjut, misalnya apakah pernah mendapatkan infeksi, penyakit infeksi atau penyakit kronis yang lain. Kemudian kita mengkaji juga terkait asupan makanan, begitu ya. Makannya bagaimana sehari gitu ya, terus makannya apa saja begitu ya, kecenderungannya misalnya kalau remaja itu dia pola makannya nggak teratur, kemudian suka jajan jadi pola gizinya nggak seimbang gitu ya. Jadi kita kaji pertanyaan terbuka misalnya biasanya kalau makan gimana Dek misalnya, kalau jadi biar dia ceritakan, misalnya sehari itu dia makannya apa aja. Gitu. Misalnya saya malas makan, biasanya kalau makan, nah nanti jajannya biasanya di sekolah aja udah. Gitu. Kemudian misalnya dia menambahkan, kenapa kok begitu? Misalnya, saya takut gemuk dok, misalnya, atau Bu Bidan gitu ya. Oke, nah ini dari pengkajiannya. Lalu pemeriksaan fisik tadi yang sudah saya utarakan ya, BBTB, IMT. Oke, kemudian kita kita kaji, nanti kita klasifikasikan. Baru kalau misalnya ini gizi buruk, ya atau ini kalau gizi buruk pasti langsung ya kita penata laksananya dirujuk. Kalau misalnya penurunan berat badan, kita lihat gitu ya. Nah, biasanya remaja yang sering terjadi adalah misalnya dia nggak mau makan atau misalnya makan dikeluarkan gitu ya. Nah, itu udah ada berarti ada kondisi tidak hanya dia terhadap gangguan makan, tapi juga dari sisi psikologis. Ya, misalnya jadi ada indikasi dia terkena bulimia, anoreksia atau bulimia begitu. Jadi kita kaji terkait dengan kesehatan jiwanya. Oke, kita menggunakan metode yang tadi. Nah, setelah itu, nah kita lihat nih penata laksanaannya ya. Kalau misalnya dia merah, gawat darurat ya kita rujuk segera. Nah, kalau misalnya permasalahannya ya terkait misalnya masalah gizinya kurang, kemudian ada kondisi anemia. Nah, ini perlu kita konseling. Konselingnya tentang apa? Konselingnya terkait dengan pola makan sehat, misalnya bagaimana frekuensi, porsi makan, maupun makanan selingan, gitu ya. Oke, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Pertimbangkan pola makan daerah setempat. Pola makan daerah setempat. Oke, yang paling baik ya. Ya kita harus memulai nih bagaimana pola makan tradisional daerah setempat ya dengan bahan dasar makanan lokal begitu yang sesuai dan juga bahan lokal ya yang pastinya masih segar ya, ikan-ikanan kalau kita di Banyuwangi ya, sayur-sayuran juga sangat melimpah dan buah-buahan gitu. Saya kira kalau itu dioptimalkan pastinya setiap remaja bisa mendapatkan pola gizi yang seimbang gitu ya. Jadi itu yang perlu diedukasikan. Jadi paling tidak remaja yang harus memahami apa yang baik untuk dirinya, makan yang seperti apa gitu ya. Dan kalau misalnya dia mau jajan ya tidak melarang, tetapi jadi porsinya juga kalau snack ya jajan ya secukupnya, jadi tidak mengganggu pola gizi yang seimbang sehari-hari gitu. Dan jadi yang perlu kita edukasikan adalah ya kalau bisa makanan selingannya juga ya diperhatikan gitu ya, bukan jajanan yang sembarangan gitu. Oke, kemudian aktivitas fisik. Oke, nah ini aktivitas fisik ini juga disesuaikan ya dengan kondisinya. Kalau misalnya gizi buruk ya pastinya ya gizinya kurang gitu ya. Kalau aktivitasnya terlalu banyak, nah kalau ini ya batas aktivitas fisik, nah nanti asupannya juga kurang gitu ya. Nah, energi yang dikeluarkan besar. Nah ini pemantauannya bisa pemantauan infeksi atau kondisi yang lain untuk periksa ulang status gizi. Oke, jadi ini contohnya di bagian pertumbuhan dan perkembangan remaja. Ini contohnya.
Untuk screening kita nggak akan terlalu jauh karena sudah ada materi yang sebelumnya. Gitu ya. Kita concern di sini adalah terkait dengan KIE. Oke, kurang lebih seperti ini alurnya, gitu ya. Oke, jadi pertama dia datang mengeluh, keluhannya bagaimana. Nah, kita periksa menggunakan MTPKR itu sebagai bagan, sebagai acuan gitu ya. Nah, kita di sini di proses KIE dan konselingnya ini bahwa kita sudah memahami ini ya, yang seperti saya utarakan di pertemuan yang lalu, kalau kita sudah pahami, kita mengkaji, menganalisis, kita tentukan diagnosisnya apa, menggunakan pedomannya pakai algoritma ini aja, MTPKR. Oke. Kita analisis sesuai hits, ya, sesuai yang tadi kita kaji bagaimana, apakah dia memiliki permasalahan, keluhan utamanya apa, apakah dia memiliki permasalahan keluarga, begitu ya. Oke, atau mungkin ada keluhan yang lain yang ditemukan. Nah, ini kita sesuaikan jika dibutuhkan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan lab, gitu. Oke, kemudian dilakukan bisa pengobatan atau konseling, gitu ya, atau pengobatan plus konseling, gitu. Nah, ini disesuaikan. Jadi kurang lebih seperti ini, gitu ya. Ya bisa rujukannya internal, ya ataupun bisa ke rujukan luar, gitu. Misalnya kalau ada kekerasan, ya kita arahnya bisa ke P2 TP2A, misalnya perlindungan perempuan anak, gitu ya. Jadi tergantung case-nya seperti apa. Ini integrasi programnya. Oke, ini alurnya untuk PKPR, ya, PKPR yang pelayanan puskesmas yang menerapkan PKPR. Oke, itu. Jadi, nah ini saya di sini tidak secara dalam ya membahas tentang screening, gitu. Tetapi yang saya tekankan adalah bagaimana ibu-ibu sekalian dalam menjadi konselor, begitu ya, dalam membuka pertanyaan, mengelola pertanyaan, begitu ya. Jadi poin-poin atau konsep yang tadi saya utarakan ini terkait dengan teknik, oke, kemudian dengan bagaimana cara membina hubungan yang baik dengan remaja, gitu. Nah, ini ada namanya metode HITS, gitu ya. Jadi dalam prosesnya, dalam kita memberikan konseling, kita perlu menanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal ini, gitu. Nah, apakah harus berurutan, Bu? Tidak, begitu ya. Jadi kita bisa menanyakan random, gitu ya. Misalnya pertanyaannya, misalnya nanya rumah dulu, enggak juga, gitu. Jadi kita ngobrol aja dulu sama remajanya gimana, gitu ya. Nah, kita menanyakan misalnya, kalau kita nggak tanya, maka biasanya remaja juga tidak akan menjawab, gitu ya. Pertama ya kita bangun hubungan baik dulu, kemudian kita pertanyaan secara umum. Nah, di sini kita temukan dulu ya permasalahan utamanya. Oke, kenapa menggunakan HITS? Karena ini ke-8 komponen ini memang yang sering dialami oleh remaja, dan ini juga sudah adopsi ya dari guidelines ya dari WHO yang sudah diterapkan di PKPR dan juga menjadi program nasional menggunakan metode ini. Oke, kenapa? Karena ini praktis, sederhana ya, dan juga sudah teruji alat ukurnya dan juga hemat waktu. Jadi ibu-ibu bisa menggunakan acuan MTPKR gitu dalam dalam memberikan pelayanan kesehatan pada remaja. Oke, nah yang pertama adalah home, gitu ya. Gimana sih kita menanyakan terkait dengan apakah dia mendapatkan gangguan emosi atau kesehatan mental? Nah ini ya pertanyaan awalnya seperti ini gambarannya. Di mana kamu tinggal sama siapa? Oke, di rumah di mana? Jadi dia apakah kamu bisa menceritakan masalahmu kepada seseorang di rumah, gitu misalnya. Dia biasanya kalau curhat ke siapa? Dek, biasanya kalau curhat kalau di rumah sama siapa? Gitu. Jadi kita tanyakan.
Apakah kamu punya kamar sendiri? Siapa kalau di rumah yang paling dekat denganmu gitu ya. Oke. Jadi kita menggali bagaimana kondisi dia di rumah gitu ya. Apakah dia merasa bahwa dia kurang kasih sayang, atau misalnya orang tuanya kurang perhatian, atau misalnya dia mendapatkan kekerasan fisik ya di dalam rumah. Kita mengkajinya gitu secara bertahap gitu. Jadi 3 hal ini ya, jadi terkait dengan bagaimana apakah dia nyaman tinggal di rumah, kemudian apakah dia merasa aman, bisa bicara atau curhat dengan orang di rumah gitu ya. Kemudian nah ini biasanya terkait dengan kekerasan mungkin, atau terkait seksualitas, atau adanya penyalahgunaan narkoba, itu kita bisa gali di sini. Oke, kemudian yang kedua ya terkait dengan education and employment gitu ya. Nah, ini terkait gimana Dek di sekolah dia bagaimana gitu ya. Di sekolah dia bagaimana? Coba ceritakan gimana sih sekolahmu gitu. Memang proses ini, memang proses konseling itu membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu memang butuh waktu tersendiri, tidak bisa ya membutuhkan waktu khusus gitulah Bu gitu ya. Jadi dalam kita mengkaji tidak bisa dalam waktu singkat gitu ya. Jadi ya pertama remajanya nyaman dulu gitu, kemudian kita bangun hubungan yang baik, dan kita kayak teman cerita begitu ya. Bisa seperti teman cerita gitu. Karena pelayanan yang ramah remaja ya yang memahami remaja gitu. Kita bertanyanya juga dengan pertanyaan atau bahasa yang mudah dipahami oleh remaja gitu ya. Oke, jadi screening dengan metode HITS itu adalah komponennya yang perlu kita kaji ya. Kemudian komponennya yang perlu kita kaji, tetapi juga nggak harus misalnya kita nanyanya urut gitu ya, home dulu gitu, sekolahnya dulu gitu ya. Oke, tetapi 8 komponen itu perlu kita tanyakan gitu dengan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup. Misalnya seperti ini. Misalnya gimana Dek sekolahnya bagaimana cerita kamu sekolah di mana? Gimana sekolah di sana gitu. Temenmu misalnya cerita tentang teman, cita-citamu gimana, cita-citamu apa di masa depan gitu ya. Oke, jadi ngeflow begitu seperti teman cerita saja gitu ya. Kemudian dalam sekolah itu kita kaji apakah misalnya di sekolah dia mungkin dirundung gitu ya, dirundung atau dibully gitu, atau mungkin mendapatkan kekerasan dari temennya, atau mungkin misalnya iya Bu, dia cerita, iya saya tuh suka diajak teman-teman merokok di sekolah misalnya seperti itu, atau diajak minum-minuman keras gitu ya. Nah, itu kita bisa gali terkait sekolahnya. Oke. Oke, kemudian terkait eating and exercise gitu. Nah, eating dan exercise ini selain kita melakukan pemeriksaan fisik, kita perlu nih kita gali gitu ya, terkait bagaimana body image dia gitu ya. Apakah dia suka dengan bentuk tubuhnya? Biasanya kalau remaja kecenderungannya dia body image ya. Jadi, kok aku kayaknya gemuk deh gitu. Padahal dia sebenarnya ya kurus gitu. Dia pengen kurus lagi, kayak misalnya kayak role modelnya misalnya kayak cewek-cewek Korea yang kurus banget gitu. Misalnya gitu ya. Jadi di sini kita juga menanyakan terkait dengan tubuhnya dia gitu ya. Bagaimana gambaran dia terkait dirinya. Nah, di sini adalah tubuhnya gitu ya. Misalnya dia merasa kurus atau misalnya merasa gemuk banget gitu ya. Nah, oke. Nah, terkait misalnya apakah kamu diet? Gimana caranya gitu misalnya.
Kalau misalnya, iya nih Bu, saya merasa gemuk sekali, makanya saya diet. Oh, kamu diet? Gimana caranya? Gitu. Jadi biar dia ceritakan dulu gitu ya, sehingga kita bisa nanti menilai terkait pola dietnya. Oke, kemudian kita juga menanyakan misalnya, gimana pendapatmu? Menurut kamu diet yang sehat itu yang seperti apa? Misalnya seperti itu, gitu ya. Oke, itu yang perlu kita kaji terkait eating dan exercise. Tuh ya. Oke, jadi bagaimana persepsi remaja itu terkait dengan tubuhnya. Gitu. Jadi misalnya dia kurang percaya diri. Oke, kemudian biasanya kalau masalahnya remaja misalnya terkait misalnya tubuhnya yang terlalu kurus misalnya, ataupun dia merasa gemuk meskipun misalnya berat badannya ideal, gitu. Merasa ya persepsi, ataupun misalnya juga dia nggak pede terkait jerawat misalnya, yang sering terjadi kan misalnya jerawat, jadi mulai ada wajahnya berjerawat, nah itu juga terkait persepsi dirinya. Oke, kemudian activity. Activity itu adalah aktivitas, ya, aktivitas. Kita menanyakan nih, kita memeriksa apakah dia ada masalah nih terkait aktivitas. Yang perlu digali adalah biasanya kalau ada waktu luang, kamu ngapain aja di rumah, ataupun kamu punya aktivitas apa sih di luar, misalnya. Misalnya remajanya menjawab, biasanya saya nongkrong Bu sama teman-teman. Oh nongkrong ya, asik juga gitu. Nongkrongnya biasanya di mana? Jadi kita tanyakan, oh nongkrong biasanya ya ini Bu, kemana gitu ya? Ke tempat yang dingin. Oh, biasanya ngapain aja itu? Ya biasanya sama pacar sih Bu. Terus ngapain? Ya, maksudnya kita tanyakan, ya biasanya ya ini Bu, minum kopi aja atau gimana? Ya kadang ya minum-minum juga sih. Nah, kita kan akhirnya dapat menggali gitu ya. Minum-minum juga sih Bu. Tapi ya gitu, soalnya kan kalau nggak nongkrong misalnya di rumah dimarahin dong kalau misalnya minum-minum minuman di rumah, minum minuman keras maksudnya gitu. Nah, jadi kita menggali gitu ya, dengan tidak menghakimi. Jadi kita gali aja. Lalu gimana hubungannya sama teman-teman? Tuh, punya teman dekat nggak? Gitu. Atau misalnya kamu biasanya kalau cerita ngobrolnya sama siapa? Oke, misalnya mau kalau curhat ke siapa? Gitu. Oke, misalnya dia cerita, ya saya punya temen Bu. Kayak misalnya kalau sekarang bestie gitu ya, punya bestie. Saya biasanya curhatnya sama dia gitu. Seperti itu. Jadi dia memahami persepsi terhadap dirinya dan juga bagaimana teman-temannya gitu ya. Lalu aktivitasnya apa aja? Misalnya enggak, saya misalnya dia bilang saya enggak punya teman Bu, enggak suka, teman saya ini suka rese misalnya. Terus ya paling saya suka main HP aja gitu, main game gitu. Nah, jadi kita pahami, oh oke, berarti dia kecenderungannya ke arah gadget gitu ya. Nah itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan juga secara umum. Gitu. Oke, misalnya kalau aktivitasnya sosial, misalnya dia bisa juga terlalu kebablasan, bisa juga misalnya dia nggak activity, maunya dia secara online gitu, menggunakan gadget misalnya gitu ya. Tapi itu juga bisa berdampaknya sama juga kurang baik gitu. Nah, tetapi dalam proses konseling kita nggak boleh menghakimi atau menjudge, tapi kita tanyakan saja gitu ya, supaya kita nanti mengisi ya sesuai dengan guidance, sesuai dengan panduan, dan juga nanti kita menilai, kita sesuaikan dengan algoritmanya gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah drugs ya. Oke, nah di sini kita memeriksa nih kemungkinan remaja apakah memiliki masalah terkait risiko penyalahgunaan nafsa. Nah, seperti tadi. Jadi pada saat kita menanyakan pertanyaan dengan terbuka, kalau ngeflow mengalir gitu ya. Jadi remajanya bercerita, nanti kita udah dapat semuanya nih, kebiasaan misalnya dia terkait merokok, ngedrugs, misalnya dengan activity. Dia cerita misalnya dia nongkrong, biasanya ngapain? Ya ngerokok lah Bu, masa nggak ngapa-ngapain, masa nggak ngerokok, misalnya kayak gitu. Ya, jadi kita bisa kaji.
apakah temannya merokok ataupun mungkin di rumah ya anggota keluarga ada yang merokok atau mungkin minum alkohol seperti itu gitu ya. Jadi apakah ada keluarga yang memiliki ketergantungan terhadap alkohol atau narkoba gitu ya. Jadi lingkungan itu juga akan mempengaruhi dia gitu ya. Jadi remaja itu berdasarkan lingkungan dan dia biasanya juga dari dirinya sendiri yang karena dia secara mentality juga belum matang memutuskan sesuatu hanya ingin nyoba-nyoba seperti itu. Jadi kita kaji ya, kita telusuri terkait perilaku dia, perilaku konsumsi nafsa pada remaja. Oke, kemudian tentang seksualitas. Nah, ini terkait dengan seksualitas, ya pastinya nanti kita arahnya ke algoritmanya, ke algoritma kesehatan reproduksi. Oke, nah ini kita bisa gali dengan itu tadi, ceritakan tentang pacarmu, gitu ya. Oke, nah apakah kamu pernah berhubungan seksual? Kita biasanya tidak bisa bertanya secara langsung gitu, biar dia cerita dulu gitu. Oke, biasanya kalau pacaran kemana aja gitu ya, biasanya jalan-jalan sih Bu. Nah itu kita bisa kan kalau misalnya biasanya akan disangkal gitu ya terkait pertanyaan-pertanyaan sensitif. Jadi ya kita bangun dulu gitu ya. Biasanya kalau dia sudah trust, sangat percaya, dia akan cerita dengan terbuka gitu ya. Nggak langsung kita pertanyaan, misalnya di awal langsung apakah kamu pernah berhubungan seksual? Nah, itu kan dia pasti akan defense ya atau menarik diri dan akan disangkal gitu. Nah, kalau dengan flow dia bercerita dulu biasanya nanti kita bisa menilai gitu ya. Nah, ini sensitif, pertanyaan paling sensitif gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan apakah kamu tertarik pada lawan jenis, apakah kamu pernah dipaksa melakukan kegiatan seksual yang tidak kamu inginkan, ini hubungannya dengan kekerasan seksual. Nah, ini hal-hal yang perlu digali ya, terkait dengan perilaku seksual pranikah, lalu mungkin kemungkinan dia ada kehamilan, ya, IMS, ataupun kekerasan seksual. Nah, ini perlu kita kaji. Oke, jadi hasil dari anamnesis ini kita klopkan dengan hasil pemeriksaan, kemudian dari situ nanti kita masuk ke apa KIE dan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Oke, kemudian terkait dengan safety, nah ini terkait dengan keselamatan atau keamanan dia, baik berada di lingkungan sekolah, di rumah maupun di jalan, ya, di tempat umum gitu ya. Oke, nah ini juga perlu kita kaji juga. Oke, kemudian ini adalah suicide and depression terkait dengan mental health remaja. Nah, ini terkait dengan misalnya beban atau tekanan di sekolah, atau misalnya terkait dengan kondisi emosionalnya, apakah dia merasa sedih, tertekan gitu, atau mungkin sering menangis. Nah, ini kita tanyain aja nih misalnya terkait dengan permasalahan dia gitu. Biasanya misalnya apakah kamu suka tertidur misalnya, gimana pola istirahatnya dia gitu. Oke, biasanya kalau tidur jam berapa gitu, suka begadang nggak? Oke, biasanya ngapain aja sih kalau malam, kalau misalnya kalau dia bilang suka begadang gitu. Kenapa kok suka tidur? Iya, banyak pikiran. Nah, itu kita gali gitu ya. Jadi statementnya mengalir sesuai dengan statement dari remaja tersebut. Oke, jadi misalnya nih ada kecenderungan dia bisa menyakiti diri sendiri, atau misalnya sering merasa sangat sedih, kemudian dia merasa cemas. Nah, ini kita gali di sini. Kita bisa melihat kalau konseling ya secara tatap muka langsung kita bisa melihat apakah dia secara emosional merasa cemas, itu kita bisa mengkajinya pada saat proses konseling.
Oke. Dan tapi memang sebagai konselor ya, kalau semakin handal konselornya pastinya dengan dengan jam terbang yang cukup banyak gitu ya, karena kita juga kalau kasus ya namanya konselor semakin sering misalnya dengan adanya variasi kasus gitu yang ada, jadi kita akan semakin paham ya, semakin oh ya ada permasalahan yang seperti ini gitu, ada yang lainnya gitu. Jadi sebagai konselor itu juga kita butuh sering dilatih gitu ya, dilatih dalam hal pengalaman secara langsung maupun dari pelatihan-pelatihan yang ada begitu. Oke, itu tadi terkait dengan proses konseling ya, di mana ada namanya konseling dengan kita menggunakan metode pendekatannya dengan HITS gitu ya. Ada home, education, employment, exercise, eating, gitu. School, S-nya sexuality, dan suicide and depression. Oke, itu tadi terkait dengan konselingnya. Oke, mungkin ada yang didiskusikan ibu-ibu sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya. Saya pengen tahu nih terkait dengan penerapan yang ada mungkin di pelayanan gitu, di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan yang lain terkait dengan KIE dan konseling pada remaja ataupun mungkin pelayanan kesehatan remaja. Kami persilakan ibu-ibu untuk sharingnya sebelum kita bahas lagi. Silakan. Bu. Tanya, Bu. Bu ngapunten. Maaf, iya. Monggo, Bu Eka. Iya. Ya. Ibu mohon maaf saya menyampaikan unek-unek. Menyampaikan unek-unek yang ada di puskesmas kami. Oke. Jadi untuk pelayanan poli PKPR kami terkendala karena belum adanya kesadaran remaja untuk datang ke puskesmas untuk melakukan konseling, mesti masalah-masalah yang ada itu belum ada remaja yang mau datang menyampaikan masalahnya, Bu. Mohon solusinya biar puskesmas kami bisa terbentuk adanya poli PKPR. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Bu Eka, mohon info dinas di mana, Bu? Saya di Puskesmas Kalibaru, Ibu. Oh, Puskesmas Kalibaru. Kalau PKPR-nya sudah ada, Bu? Poli PKPR? Atau seperti apa penerapannya? Betul, ini untuk saat ini masih terbatas koordinasi dengan sekolah dan remaja di Posyandu itu saja. Tapi untuk poli PKPR-nya sendiri itu belum terbentuk. Sebenarnya di poli kami itu masih ada, tapi untuk pelayanan yang privasi khususnya tempat tersendiri itu belum, Bu. Oh, yeah. Oke, terima kasih Bu Eka. Baik. Oke, ada yang lainnya ya Bu? Mungkin ada yang mau sharing juga, ataupun mungkin ada yang mau mengemukakan pendapat? Apa mungkin sudah ada yang mengaplikasikan atau menerapkan di puskesmasnya, sudah menerapkan adanya poli remaja atau poli PKPR? Kalau di Bu Eka ini masih adanya apa Bu? Posyandu ya? Posyandu remaja ya? Sudah ada ya? Kalau remaja, posyandu itu anak-anak itu kalau ada masalah seperti kelainan menstruasinya atau karena anak-anak punya masalah dengan keluarga itu sebatas masih di tempat posyandu atau japri saja. Tapi harapan saya bisa di puskesmas ada poli PKPR, kata Bu. Solusinya itu berarti belum ada ya di belum ada. Pinginnya saya ingin membentuk poli PKPR di puskesmas, tapi
belum terbentuk, Bu. Sementara masih di Posyandu, nanti Nggih. Japri dengan bidangnya seperti itu, Bu. Nggih. Bu Eka pemegang program remaja ya di Puskesmas. UKS, nggih, Bu. Oh, nggih, UKS. UKS. Oke. Nah, Nggih. nanti malah saya pengen share, Bu. Mungkin bisa dioptimalkan nih perannya UKS. Oke. Saya tampung dulu, silakan. Ada yang mau mengumpulkan pendapat? Atau Christine, mungkin Ibu. ada, oke, Bu Christine, apakah di puskesmasnya sudah menerapkan, Bu? Saya itu pengen kalau misalnya yang udah ada ataupun misalnya masih merintis atau bagaimana, silakan. Kalau Bu Christine mau nggak? Kalau di puskesmas kami, kalau poli tersendiri memang tidak ada, Ibu. Tapi kalau apa ya, untuk rujukan seperti di usia apa ya, Bu, 13 belum menstruasi, kemudian apa, Bu, penyakit-penyakit lain itu sudah ada ini apa, Ibu, rujukan ke puskesmas. Jadi kita arahkan, misalkan kalau sakit ya kita arahkan ke poli umum. Kalau seperti gangguan mens atau dia belum menats itu juga kita arahkan ke sana. Kemudian kalau apa, Bu, seperti kemarin memang jarang terjadi ini apa pada anak, insya Allah kemarin SMA itu yang sukanya memang ngomong sendiri. Itu ya kita itu kita arahkannya ke jiwa. Ya, batas itu saja, tapi dari pihak sekolah sudah apa ya, Bu, sudah mengirim, tapi kami memang belum punya poli tersendiri. Biasanya hubungannya sama dengan Bu Eka tadi sama program UKS memang, Ibu. Kalau di puskesmas kami sudah seperti itu, tapi masih apa ya, Bu, masih jarang, tapi sudah ada rujukan. Kalau boleh tahu nih, Bu, baik Bu Eka maupun Bu Christine ataupun ibu-ibu yang lainnya, biasanya kalau peran UKS itu apa saja, Ibu, terkait dengan mungkin apa ya, terkait dengan ini kesehatan remaja itu apa saja sih peran UKS yang selama ini sudah berjalan? Yang sudah berjalan kalau di puskesmas kami. Bu Christine? Itu yang pasti ada screening itu. Oke. Screening yang dilakukan oleh semua. Jadi screening itu kami dilibatkan semua. Jadi tidak hanya pemegang program saja, tapi semua dilibatkan. Jadi itu kemudian ada pembentukan seperti dokter kecil atau kesehatan di setiap sekolah itu. Ada penyuluhan di sekolah mungkin tentang HIV, tentang PHBS, itu kami ada. Seperti itu, Ibu. Ada juga ya, Bu, kayak misalnya kayak kader kesehatan remaja gitu, ada nggak, Bu? Mungkin ada, Ibu, itu yang membentuk program UKSG ada. Wonten nggih. Oke, biasanya dilatih langsung, Bu, oleh dari kementerian atau maksudnya dari dinas kesehatan atau bagaimana, atau mungkin dari difasilitasi oleh puskesmas biasanya, Bu? Iya, fasilitasnya dari puskesmas biasanya Bu Eka yang lebih tahu yang pemegang program. Biasanya kami ada ya. Apa Ibu, ada. Kita mengikuti ini program. Jadi kayak melatih ada pendidik sebaya atau konselor sebaya itu juga dioptimalkan gitu ya. Ada pelatihannya ya, Ibu, terkait konselor sebaya di setiap sekolah mungkin. Mungkin bisa saya pengen tahu sharingnya. Boleh menambahkan, Bu? Nggih, Bu Nurwirani. Oke, siap. Dari mana, Bu Nurwirani? Saya Puskesmas Sempu. Sempu. Oke, siap. Ya. Oke. Pripun kalau di Bu Sempu, Bu? Iya, biasanya kan ada pelatihan dokter kecil itu, jadi adik-adik itu ada perwakilan dari sekolah, kita undang ke puskesmas, dilatih di puskesmas sama teman-teman UKS sama perawat-perawat.
Iya. Oke. Dokter kecil ya. Jadi oke. Kalau spesifik gitu Bu, kayak misalnya di konselor sebaya jadi tempat curhatnya teman-temannya untuk itu ada nggak? Itu dokter kecil itu sasarannya SD ya Bu ya? Iya, SD. SD ya? Kelas 5, kelas Oke. 5. Mantap. Kalau kegiatannya remaja gitu Bu, kan sampai SMP ya, kelas 6 ya, kelas 5, kelas 6, SMP gitu, ada ya Bu? Kayak mungkin dibentuk nih, apa ya misalnya di sana UKS, SMP kan juga ada ya, terus konselor sebaya begitu. Atau gimana Bu? Mungkin bisa Mas, sharing. kader kesehatan tuh. Kader kesehatan, nonton ya? Monggo. Mengundang hadirkan pelatihan sebagai kader kesehatan remaja untuk sekolah lanjutannya seperti itu. Kalau yang SD-nya dengan dokter kecil. Dokter kecil. Oke, Bu Eka. Kegiatannya biasanya kolaborasi dengan gizi anak-anak diberikan praserta untuk mendampingi remaja putri sekolah dalam pemberian tablet vitamin tablet FE seperti ya. itu. Kader kesehatan itu bisa memantau teman-temannya dalam kegiatan pelaksanaan pemberian tablet tambah darah seperti itu. Baik, iya ya. Oke, saya kalau melihat, jadi ini saya memetakan ya Bu Eka, nggak serta-merta mungkin nanti unek-uneknya ini mungkin kalau saya sebagai orang luar itu kan melihatnya ya dari kacamata, kacamatanya ya kacamata mungkin dari sisi standar, dan menurut saya yang perlu dioptimalkan kalau kita melihat untuk membuka poli ya, membuka poli PKPR itu kan banyak aspek pastinya pertimbangannya, dan itu mengarah pada kemampuan dari puskesmas masing-masing begitu kan ya Ibu ya. Nah dari sana kalau terkait dengan bagaimana Bu caranya membentuk, gimana caranya remaja supaya dia datang gitu. Kalau yang pertama ya kalau dia datang ke puskesmas, ya berarti puskesmasnya harus punya poli PKPR dulu kan Bu ya. Oke, nah terus gimana ya caranya dapat kita bisa membentuk poli PKPR ya, kembali lagi ke institusi puskesmas itu, apakah dia sudah siap untuk membuka poli PKPR. Oke, nanti mungkin bisa saya share ya, ada linknya terkait dengan standar Bu. Bagaimana standar secara nasional ya pelayanan PKPR itu seperti apa, dan pastinya kalau kita melihat dari standar bagaimana membentuk poli, yang pasti yang utama yang pertama harus SDM-nya juga kita harus ada kan ya, SDM kesehatannya. Berarti harus terdiri dari ada dokter gitu ya, dokter, kemudian ada bidannya ya, dan perawatnya yang dia sudah dilatih untuk membuka pelayanan PKPR. Jadi nanti ada pelatihan bagaimana konselor pada remaja begitu gitu. Jadi terkait dengan polis tersebut. Nah, itu terkait dengan SDM. Kemudian bagaimana, apakah ruangannya memfasilitasi ruangannya gitu ya. Tempatnya, fasilitasnya ada enggak gitu. Nah, terkait dengan ruangannya juga ada standarnya gitu ya, standar dari PKPR tersebut gitu. Jadi ada standarisasinya gitu ya. Oke, kemudian kalau alur pelayanannya kita menggunakan nanti menggunakan MTPKR itu Bu. Gitu. Jadi kayak MTBS tapi ini khusus untuk remaja gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Sebenarnya ya cukup mudah sih, tapi ya itu tadi kalau mau membentuk ya berbagai aspek ya Ibu ya. Dan biasanya puskesmas itu akan melihat urgensinya gitu ya. Misalnya dan dari mungkin pos ya mana yang mau ditingkatkan gitu. Dan memang sebenarnya kalau dari kebijakan nasional itu menghimbau itu ya puskesmas juga punya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari urgensinya ya kesehatan remaja, permasalahan remaja ini juga cukup signifikan gitu ya Bu. Mungkin nanti akan bertahap begitu. Jadi di sini nanti ya strateginya ya
Berarti kalau Bu Eka begini ya akhirnya kan ke advokasi, Bu. Kita nggak hanya KIE atau memberikan sasaran langsungnya kepada remajanya gitu ya, tetapi kalau mau bentuk poli PKPR-nya ya kita dari berbagai pihak gitu. Jadi kita juga perlu sounding untuk yang mengadvokasi, ini penting, urgensinya banyak. Ya kalau kita melihat ya sekarang angka HIV itu cukup tinggi dan kebanyakan remaja dalam lingkup kelompok remaja itu sudah kena HIV. Ya. Sekarang yang sudah ada programnya terkait Jatim, udah oke nih, udah mulai Jatim. Nah, ini juga sebenarnya perlu dikembangkan. Ya. Sekarang Jatim, banyak juga Jatim yang kita screening sudah hamil. Atau misalnya kita screening ada HIV. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita kelola, mulai kita deteksi mulai dari awal, dari remajanya. Oke. Nah, tapi jangan bersedih hati Bu kalau misalnya belum ada poli PKPR, ya perlu kita sounding perlahan-lahan gitu ya. Ya pastinya kalau advokasi ya penentu kebijakannya pasti yang ya terkait dengan kepentingan atau nilai urgensi itu urgensi tersebut gitu ya, terkait dengan perlu nggak adanya poli itu gitu ya. Biasanya kalau masih sifatnya apa ya Bu, sunnah belum wajib itu biasanya belum ada kan, tapi kalau sudah diwajibkan juga kayak ini. Tapi memang arahnya Bu, kalau misalnya untuk akreditasi puskesmas nanti ada poin tersendiri juga kalau misalnya dia memiliki poli PKPR gitu. Kalau apa dari sisi akreditasi puskesmas gitu ya, ya harapannya kalau fasilitas apa pusat kesehatan masyarakat ya kalau semakin komplit ya semakin baik ya gitu ya. Itu kalau kita melihat dari penyediaan atau gimana sih Bu caranya poli PKPR ya kita sounding, advokasi dan ya kita belajar ya perlahan-lahan lah gitu. Karena kan buka sesuatu itu poli kan berbagai aspek ya Bu gitu dan penentu kebijakan itu yang bisa membuat membentuknya gitu. Nah, terkait kalau misalnya gimana Bu? Terus kalau belum ada polinya gimana? Nah, kita bisa mengoptimalkan kegiatan yang sudah berjalan Bu gitu. Sampai arahnya nanti ke kalau sudah ada polinya gitu ya Bu ya. Gitu. Nah, yang sudah berjalan apa? Itu yang bisa kita optimalkan gitu. Misalnya nih, ya kita kalau misalnya ada yang bisa kita lakukan untuk sementara waktu, kalau di dalam gedung belum ada polinya, ya karena mungkin ya biasanya keterbatasan SDM ya Bu ya, mungkin belum ada dokternya yang terlatih, belum ada bidan yang terlatih gitu. Karena kita menghadapi remaja kan berbeda Ibu. Kalau misalnya MTBS gitu, ya anak panas ya masuk gini itu gampang. Nah ini edukasi terkait kita mengkaji dari remaja sendiri itu membutuhkan orang-orang yang apa ya orang-orang yang pas nggak boleh kaku gitu karena yang dihadapi adalah remaja. Nah ini yang mengisi polinya itu juga ya harapannya ya seperti itu gitu sehingga remaja misalnya ya jangan sampai nggak ramah remaja misalnya wah remajanya kapok diseneni gitu ya belum apa-apa misalnya sudah dijudge gitu ya. Nah itu harapannya itu tadi kalau belum ada ya yang dioptimalkan adalah kegiatan yang sudah berjalan Bu misalnya posyandu remajanya terkait gimana nanti kayak misalnya KIE konselingnya ya kita optimalkan pada saat posyandu remaja tersebut gitu ya. Nah misalnya kalau sekarang pendekatannya berarti kalau hal yang menarik remaja apa misalnya sekarang kita bisa melakukan pendekatan ya sesama teman itu tadi Bu. Nah sebenarnya juga ini program nasional juga ya sudah mulai banyak juga terkait dengan pelatihan konselor sebaya gitu. Konselor sebaya ya harapannya ya remaja itu dia ngerti dan juga menjadi tempat curhat temennya gitu. Bahkan sekarang juga sebenarnya sudah dikembangkan juga Ibu terkait dengan aplikasi yang secara online gitu. Jadi sifatnya jadi dia kayak curhat. Jadi kayak curhat gitu misalnya dia pengen mengetahui tentang apa, jadi aplikasinya mungkin kayak LC Mill, tapi LC Mill itu kan edukasinya terkait dengan
calon pengantin ya. Jadi mempersiapkan keluarga gitu dan kehamilannya. Dan ini ada juga terkait dengan aplikasinya, misalnya terkait dengan permasalahan yang kadang mungkin dia nggak bisa curhat secara langsung, mungkin masih malu gitu ya. Nah, jadi kita bisa kembangkan ya hal-hal yang seperti itu, Ibu, gitu. Jadi jangan bersedih hati, ya harapannya ya kita optimalkan apa yang ada gitu ya, apa yang sedang berjalan itu bisa kita optimalkan. Sambil kita juga berikhtiar gitu ya, kita sonde perlahan kepada pemangku kepentingan ya, penentu kebijakan gitu. Seperti itu Bu Eka. Mungkin ya gitu ya. Sambil berjalan saya kira nanti pastinya tiap puskesmas bisa melihat ini karena urgensinya juga sudah, kalau kita melihat permasalahan remaja juga sudah cukup urgent gitu ya. Apalagi kalau di Banyuwangi juga angka HIV juga cukup tinggi gitu. Kalau kita bisa sasar mulai dini kan kita bisa mencegah secara kedepannya berkelanjutan itu tidak terjadi hal-hal yang lebih permasalahannya atau terjadi komplikasi itu bisa diminimalkan. Harapannya seperti itu. Gitu. Begitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga nanti dengan kegiatan yang sudah ada. Maksudnya Bu. Sami-sami Bu Eka. Nah, jadi terkait tadi saya lanjutkan ya, terkait dengan KIE, konseling. Nah, ini nanti saya kira bahan-bahannya, karena ini juga sudah program nasional ya, terkait dengan muatannya, materinya sebenarnya sudah cukup tersusun rapi dan sudah lengkap ya, terkait konten atau muatannya, bahkan juga sudah ada lembar baliknya. Nanti ibu-ibu bisa belajar secara mandiri ya, seperti apa. Dan kalau terkait dengan konseling pada remaja yang memang kita harus langsung berhubungan atau langsung berinteraksi dengan remaja gitu ya, karena ya akhirnya dari pengalaman itu dengan menghadapi remaja seperti ini, dan berdasarkan kita melatih diri kita dengan sesuai dengan acuan-acuan yang sudah disarankan oleh pelayanan kesehatan peduli remaja. Nah, di sini terkait dengan KIE, ini ada juga muatan yang harus diberikan pada remaja adalah pendidikan keterampilan hidup sehat. Oke, nah di dalamnya ini terkait dengan bagaimana memampukan remaja ya, meningkatkan kemampuan secara psikososial, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah sehari-hari. Misalnya keterampilan sosial terkait komunikasi, hubungan interpersonal, ya, memiliki rasa empati kepada orang lain. Nah, ini sangat penting. Lalu keterampilan berpikir kreatif, kritis, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Lalu keterampilan emosional, mengatasi stres dan mengendalikan emosi. Oke. Nah, karena ini keterampilan hidup sehat ini, ya remaja itu memang dia masih belum bisa mengambil keputusan secara secara bertanggung jawab biasanya begitu. Jadi kita perlu melatih remaja tersebut supaya dia belajar begitu. Ini ada di PKHS. Nah, komponennya ini tadi ya yang sudah saya utarakan, nah manfaatnya ya harapannya kalau remaja tahu terkait PKHS, paham gitu dan bisa mengaplikasikan. Jadi kayak misalnya pengaruh-pengaruh dari luar gitu, dari lingkungannya misalnya, itu dia bisa memfilter gitu ya. Pengaruh baik, pengaruh buruk. Nah, itu dia bisa memfilter. Misalnya karena lingkungannya itu sangat penting gitu ya, sangat-sangat berpengaruh gitu. Mudah sekali dia untuk terpengaruh terhadap lingkungan. Oleh karena itu PKHS ini sangat penting gitu ya. Dia bisa memfilter, oh ini baik, ini perilaku ini baik, benar gitu. Oke, misalnya berarti nggak boleh ya, drugs itu nggak boleh gitu, nggak boleh merokok, minum minuman keras, mencoba narkoba tidak boleh.
karena itu berdampak tidak baik. Nah, itu dia bisa menyadari itu, memahami itu, sadar terhadap dirinya, dan nggak mau ikut-ikutan hal semacam itu. Nah, itu akhirnya dia mau decision making-nya, pengambilan keputusannya, dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oke, manfaatnya juga bisa mencegah perilaku beresiko, misalnya itu tadi, canduan narkoba, ataupun mencegah dia untuk, oh nggak boleh loh ya, berhubungan seksual sebelum menikah itu tidak boleh, karena beresiko, nanti bisa terjadi kehamilan, bisa penyakit menular seksual, jadi itu harus dihindari. Nah, jadi itu bisa mencegah perilaku resiko karena pemahaman dirinya dan kesadaran dirinya terkait itu. Lalu membantu mengambil keputusan dan merespon ancaman ya agar terhindar dari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis gitu. Nah, kesadaran misalnya terkait dengan kata-kata yang jelek gitu ya. Misalnya kalau misalnya dicolek ya, awalnya mungkin dari pelecehan seksual yang mungkin dia merasa biasa. Nah, ini dia harus memiliki pemahaman bahwa oh, kalau dicolek itu berarti itu termasuk pelecehan ya, dan apa yang harus dia lakukan. Jadi dia harus paham kondisinya seperti itu. Jangan sampai misalnya nih, kan ada nih ya, kalau yang kemarin nih kayak yang sudah diekspos oleh media terkait, ini saya ambil contoh ya Ibu, ini kan namanya oknum gitu ya, terkait kekerasan seksual yang terkuak yang ada di pondok pesantren misalnya. Nah, ini kan berawal juga dari misalnya si santriwati itu nggak paham, misalnya dengan dia didogma bahwa oh seperti itu tuh namanya kekerasan seksual ya, bahwa dia tidak memahami bahwa terkait pemahaman dirinya terkait bahwa kalau seperti itu adalah kekerasan seksual, dan terkait bahwa oh kalau seperti ini saya harus manut ya karena dia adalah kiai saya misalnya. Nah hal itu kan jadi di sini ada ya, kalau ngomong pembodohan ya dia tidak paham gitu si santri, si remajanya tersebut gitu. Jadi ya harapannya semua remaja dia paham kalau kondisi yang seperti itu. Nah itu kayak misalnya dicolek, dipeluk, dan menurut si si pelaku kekerasan itu dia dengan alibi, karena manusia dewasa dia dengan alibi misalnya, loh aku seperti ini namanya sayang sama kamu. Nah remaja itu kan bisa dimanipulasi seperti itu. Nah oleh karena itu ya remaja harus diberdayakan bahwa dia tahu bahwa hal itu tidak, misalnya tidak senonoh, dan itu wah ini nggak boleh kalau hal seperti semacam ini, bahwa misalnya tubuh saya diraba itu tidak boleh seperti itu. Ini termasuk, jadi dia juga harus tahu apa yang dia harus lakukan gitu ya. Misalnya dia melaporkan atau bercerita itu tidak apa-apa gitu ya. Nah biasanya itu tadi, jadi remaja itu kadang sering ya karena itu kadang akhirnya dikerdilkan, dia merasa minder, tidak percaya diri gitu. Nah ini yang perlu kita berikan edukasi PKHS, kita berikan keterampilan gitu supaya dia mampu berpikir kritis juga, paham gitu ya terhadap dirinya gitu. Itu yang komponennya. Oke, jadi ini tadi ya, sadar, tahu kekurangan, kelemahan gitu ya. Nah, terkait dengan kekuatan dan kelemahan ini juga harus menerima juga. Misalnya kita nggak 100% dalam posisi perfect ya. Kadang ada masanya misalnya kita ada kondisi misalnya lagi lemah, lagi capek. Kalau capek ya istirahat. Misalnya kalau lagi sedih ya secara emosi ya kita pahami sedihnya itu karena apa gitu. Asal tidak berlarut. Jadi kita pahamin nggak harus misalnya hidup selalu misalnya harus selalu bahagia. Ada masanya juga ada sedih gitu. Tapi bagaimana cara mengelolanya gitu. Jadi dia harus memahami, sadar diri. Ya, kadang akhirnya sukanya galau gitu ya. Kalau galaunya berkepanjangan ya itu yang harus diantisipasi. Kadang ya galau, tapi itu harus
dia tahu, oh kalau saya galau apa yang harus saya lakukan. Sebenarnya saya galau karena apa ya? Nah ini ada pemahaman diri. Gitu ya. Galaunya karena apa? Iya Kak, aku karena diputus pacarku gitu misalnya. Nah, itu jadi pemahaman-pemahaman seperti itu. Oh, diputus pacar. Aku harus bagaimana? Apakah terus kalau misalnya diputus pacar akhirnya dunianya terus gelap gitu? Kan tidak. Tapi karena kan pemikiran remaja itu tersebut gitu ya. Karena ibaratnya kalau remaja kalau lagi jatuh cinta, lagi bucin-bucinnya gitu ya. Bahasa anak sekarang itu kan bucin gitu. Wah, lagi bucin-bucinnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya tanpa dia hidupnya tidak ada arti gitu ya. Padahal dia akhirnya harus memahami bahwa kehidupan itu tidak berjalan seperti itu gitu ya. Karena kita akan selalu bertemu dengan orang baru gitu ya. Jadi itu ya proses gitu dan dia akhirnya belajar di situ untuk menjadi proses menuju akhirnya dia menjadi manusia yang dewasa. Jadi perlu diberikan pemahaman, pendidikan terkait bagaimana dia sadar terhadap dirinya, baik kekuatan maupun kelemahannya misalnya. Itu keinginannya apa, jadi dia memahami itu. Oke, lalu empati, ya nggak boleh egois juga, harus tahu oh perasaan orang lain bagaimana, gitu ya. Jadi dia oh aku jadi harus atur omongan, iya nggak boleh langsung ngomong seperti itu gitu ya. Kamu harus paham perasaan orang lain. Nah, akhirnya dia bisa mencegah dia terhadap misalnya nggak sampai terus membuli temannya misalnya dengan kata-kata misalnya. Nah, itu kita tanamkan rasa empati. Lalu pengambilan keputusan, dia bisa menentukan pilihan dengan tepat, memecahkan masalah gitu ya. Berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, kreativitas ini sangat penting supaya remaja itu kan kecenderungannya galau kalau dia nggak ada banyak aktivitas gitu ya. Kalau karena energinya besar, ya kita arahkan ke aktivitas yang positif gitu. Ya, kreativitasnya ditingkatkan gitu ya. Ini soalnya remaja itu kreatif-kreatifnya gitu ya. Jadi misalnya dia dengan berbagai kegiatannya ya kalau kita sebagai orang tua ya kita arahkan ke hal yang positif, minat bakatnya apa gitu. Sama juga misalnya kita diposisikan menjadi konselor gitu ya, sama juga kita arahkan misalnya ternyata misalnya dia galau, dia mudah frustasi misalnya karena apa, kita kaji masalahnya, kemudian mungkin oh ternyata dia kurang aktivitas misalnya di rumah pulang sekolah di rumah terus berangkat lagi seperti itu. Misalnya dia nggak punya misalnya hobi atau misalnya kesenangan apa yang terkait misalnya dia suka main basket misalnya itu bisa dikembangkan. Atau mungkin dia suka menyanyi atau melukis gitu. Karena hal-hal terkait jadi kreativitasnya harus ditumbuhkan. Oke, lalu komunikasi, menyampaikan gagasan. Kemudian berinteraksi dengan orang yang harmonis. Kemudian meredam gejala emosi supaya perilakunya terkendali, lalu menganalisis misalnya sumber stres, misalnya, duh aku kok rasanya stres ya, capek banget badanku. Nah itu kita kenali dulu stresnya itu karena apa, sumbernya karena apa misalnya. Apakah karena kegiatan sekolah yang menumpuk, PR-nya mungkin, atau mungkin ada problem sumber stres yang lain, lagi putus cinta mungkin, atau misalnya dia merasa rendah diri dengan tubuhnya, atau mungkin dia lagi jerawatan, gitu, hal-hal yang seperti itu. Ya, dikenali dulu, kemudian ya bagaimana cara mengatasi stresnya. Itu yang perlu kita berikan dalam PKHS. Oke, baik. Itu Ibu-ibu dari materi hari ini terkait kayak konseling pada asuhan remaja yang saya mengadopnya dari manajemen MTPKR. Oke. Mungkin ada yang didiskusikan, kami persilahkan, monggo terkait dengan materi. Kami persilahkan. Silakan Ibu-ibu.
Kok sepi? Sudah? Oke, nanti terkait dengan apa ini ya, terkait dengan MTPKR nanti bisa dibaca sendiri karena kita tidak membahas secara khusus gitu. Nah, terkait bagaimana caranya penilaian awalnya ya, kita concernnya di sini bagaimana memberikan KIE dan konselingnya. Nanti ini saya share ya MTPKR-nya karena ini ada 200 halaman ya Bu ya. Jadi bed-nya juga banyak 400. Oke, nanti bisa di ini sendiri. Jadi kayak gini, gambarannya kayak gini. Misalnya kalau remaja ya, datang masalahnya apa. Ini kalau nanti di Poli PKPR. Nah, ini nanti ada algoritmanya. Kita ikutin ini aja, kita acuannya gitu. Jadi yang perlu ya kita nggak perlu menghafalkan juga sih Bu. Yang perlu kita tahu adalah pemahamannya. Oke, nanti dia masuk mana nih kalau misalnya terutama bidan-bidan nih misalnya terkait menstruasi, nanti kita masuknya ke algoritma kesehatan reproduksi. Nah, ini terkait dengan deteksi ya, screening awal remaja. Oke, kita menggunakan tadi ya metode HITS tadi. Nah, lalu pendekatannya kita sesuaikan dengan permasalahannya, KIE konselingnya tergantung permasalahannya apa. Apakah butuh pengobatan atau mungkin hanya konseling saja ataukah dua-duanya. Oke, jadi seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada, masih ada yang di Ya. monggo. Bu Sinran. Budian. Oke, siap Bu Dian. Bu, misalkan nanti kita di lapangan mungkin menemukan permasalahan atau apa, nanti bisa japri datang jenengan nggih. Wah. Gitu ya, Bu? Ya. Insya Allah deh, boleh Bu. Nanti bisa sambil sharing ya. Oke, nanti kasus-kasusnya seperti apa. Nah, karena dinamikanya remaja ini cukup kompleks. Oke. Kemudian nanti kalau ibu-ibu sebenarnya ada sumber sekarang itu kalau mau belajar itu kan sangat luas ya Bu. Nah, kalau terkait dengan official-nya itu ada yang sudah dikembangkan dari Kementerian Kesehatan itu nanti saya share link-nya. Bahkan beberapa kali ada kegiatan menarik termasuk ini orientasi kayak orientasi PKPR, bagaimana teknik konseling pada tenaga kesehatan gitu. Dan memang dia menyasar kepada terkait dengan pemegang program gitu Bu. Dan mungkin ya itu tadi ya harapannya ya kalau misalnya belum ada PKPR, ya paling tidak pemegang program dari remaja nanti semakin bertumbuh ya Bu dengan adanya kegiatan-kegiatan, ada webinar, ada pelatihan, dan itu saya juga banyak juga mendapatkan dari sana. Bahkan ada juga bagaimana caranya konseling. Di situ ada sharing dari psikolog klinis Ibu gitu ya. Jadi sekarang sangat terbuka lebar. Nanti saya share linknya. Oke, terkait dengan kasus-kasus mungkin yang ada di lapangan, mungkin insya Allah boleh kalau mau sharing gitu ya Bu. Mungkin sebisa saya, kalau saya bisa membantu ya sepengetahuan saya begitu sesuai dengan pengalaman saya, nanti kita sharing gitu. Karena nanti juga akan lebih memperkaya terkait dengan kasus-kasus remaja yang ada gitu. Karena ya mungkin kalau bidan tidak terlalu ini ya, masih belum banyak nih permasalahan remaja, lingkupnya belum banyak yang diurusin gitu ya. Tapi kalau di tahapannya di profesi ya panjenengan kapasitasnya juga sudah sampai ke sana memberikan pelayanan kebidanan kepada remaja, memberikan asuhan begitu Ibu. Monggo Dian, insya Allah kalau saya bisa membantu, ya monggo bisa sharing terkait dengan kasus-kasus yang ada di lapangan komunitas.
Nggih. Nggih, ya. Oke, nanti terkait kalau misalnya ibu-ibu program-program, saya kasihkan beberapa ini ya link kalau jadi sesuai kebutuhan, nggak harus terus semuanya gitu ya. Pengen tahu tentang ini teknik konseling atau apa itu ada yang dikembangkan dari linknya Kementerian Kesehatan Bu gitu. Maupun buku-bukunya yang tadi saya share terkait buku KIE, kader, buku MTPKR gitu sudah ada gitu ya. Oke, tinggal kita mau memperkaya wawasan saja gitu. Oke, dan sambil kita sering sharing diskusi yang terkait dengan kasus yang ada di lapangan. Saya kira begitu. Oke, terima kasih banyak Bu Dian dan ibu-ibu semua. Sebelum kita sudahi, kita foto dulu ya. Foto pertemuan hari ini, silakan untuk presensi. Oke, ya, tocap dulu Bu. Meskipun saya belum mandi nih, saya masih di kantor. Monggo. Sama Bu. Oh iya. Nah, oke. Ini saya melihat kalau kayak Mbak Nita ini seger nih, udah habis mandi. Oke. Nggak boleh insecure ya. Ada juga nih istilahnya kan insecure. Remaja sekarang itu lebih insecure. Insecure itu rasa nggak percaya diri gitu. Nah, itu juga harus difasilitasi. Oke, sudah siap Ibu-ibu? Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Lalu, oke, screen 2. 1, 2, 3. Oke. Oh, ini ada yang PKM Jajak juga ya, Bu Kartini. Ini ada Siliragung. Saya jajak juga, Bu. Kapan-kapan deh main. Oke. Baik, terima kasih Ibu-ibu semua atas partisipasinya. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Amin. Dan menjadi berkah juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.